Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama untuk kita ibadah persekutuan Komisi Perempuan. Biarlah di dalam keadaan yang seperti ini tidak mengurangi hasrat kita untuk tetap mendengarkan dan memuji Tuhan melalui ibadah persekutuan kita ini. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya akan undang ibu-ibu sekalian untuk menyanyi dari Kidung Pujian Tiap Langkahku. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya hingga nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan uupan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hari ini kita boleh mendapatkan satu kekuatan dari firman. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita libatkan Tuhan dalam segala sesuatu, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita
belajar akan firman Tuhan, saya ingin kita buka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini seringkali kita dengar dan kita pahami tentang bagaimana perjalanan dari 2 contoh gadis yang bodoh dan juga gadis yang bijaksana. Mengapa mereka dikatakan gadis yang bodoh? Karena kondisinya pada saat cerita ini sedang dipaparkan, ini berbicara tentang 5 gadis dan juga 5 gadis bodoh dan juga 5 gadis bijaksana ini sama-sama mereka membawa persiapan untuk menyambut mempelai laki-laki. Dan kondisinya 5 gadis bodoh ini hanya membawa buli-buli yang berisi dengan minyak, tetapi tidak punya ekstra. Nah, ketika mereka sedang menunggu mempelai laki-laki, semua kondisinya mereka tidak tahu kapan mempelai ini datang. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini, mereka membawa buli-buli dan minyak, tetapi kondisinya mereka bawa ekstra karena mereka tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang. Kalau saya mau gambarkan di sini, ketika mempelai laki-laki yang akan ditunggu, kita tidak tahu terjadinya bagaimana dan kapan waktunya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau belajar kenapa mereka dikatakan bodoh. Kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, 5 gadis bodoh ini hanya mempersiapkan atau memprepare semua yang ada dalam kehidupannya, tanpa dia berpikir panjang untuk ekstra apa yang dia buat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maka dari hari ini kita belajar, jangan kita menjadi bodoh. Karena kalau kita bodoh, berarti kita tidak siap dengan situasi yang akan datang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ini, saya memulai dulu bahwa bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk kita membawa diri kita dalam masuk mempersiapkan keluarga? Ini saya mau bicara konteks keluarga. Jika kita mau dipinang atau kita mau dikawinkan dengan seorang pria, apa yang harus kita bawa ketika kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pernikahan? Pastilah kita akan mempersiapkan diri. Tapi pertanyaannya, kapan kita dilamar? Kalau kita nggak siap dengan diri kita, pasti kita anggap bahwa semuanya akan bubar. Tetapi firman Tuhan mau ajarkan, harus prepare. Hal yang kedua, ketika kita berhadapan dengan masalah, apakah kita mau tanggung jawab? Ketika sang mempelai akan datang, apa yang harus kita persiapkan? Apakah uang kita, harta kita, bahkan persiapan kita membangun rumah tangga? Maka ketika kita membangun rumah tangga, harus ada pengembalaan yang mungkin bukan hanya 1 kali, tapi bisa berkali-kali. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya pilihan. Apakah kita bisa menjadi orang yang bodoh atau menjadi orang yang bijaksana? Tetapi inilah awal ketika kita membangun rumah tangga, kita mempersiapkan rumah tangga itu yang bagaimana? Pertama, harus siap menjadi istri atau ibu bagi anak-anak. Nah, kalau kita hanya sekedar menikah, lalu kita katakan saya cinta, tapi bagaimana persiapan kita? Makan itu cinta? Tidak mungkin. Tapi hari ini kita belajar untuk kita lebih menghargai suami, menghargai anak-anak, karena mereka hadir bagi kita untuk mempersiapkan diri kita supaya kita jangan bodoh. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apalagi yang menjadi pembelajaran dari gadis yang bodoh ini? Hal yang biasa jangan dianggap biasa, tapi hal yang biasa bisa menjadi luar biasa. Karena apa? Gadis yang bodoh ini tidak punya prepare, tidak punya persiapan untuk menyambut sang laki-laki jika buli-buli mereka pun kehabisan minyak. Tapi gadis yang bijaksana, 5 gadis bijaksana, mereka prepare untuk menyambut sang laki-laki.
Oleh sebab itu ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita semua, jangan keadaan yang biasa menjadi hal yang biasa saja. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, kita pun diajar untuk menjadi orang yang luar biasa bagi anak-anak. Jangan ketika ada masalah, ada kesalahan, harus kita pahami bahwa kesalahan itu harus diselesaikan. Jangan anggap biasa mendidik anak. Tetapi dari keadaan kita dengan anak-anak, kita berkomunikasi yang baik. Jika kita salah, kita mengaku kepada anak-anak, maka hubungan kita akan menjadi luar biasa. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, belajarlah dari gadis yang bodoh. Ketika dia berhadapan dengan ketidaksiapan yang baik, dia menghadapi satu kekonyolan dalam kehidupannya, sehingga segala sesuatunya akan padam. Maka hari ini jangan biarkan ketika ada punya masalah dengan suami, ketika punya masalah dengan anak-anak, jangan dianggap biasa, tapi selesaikan dengan baik supaya semuanya menjadi luar biasa. Lalu hal yang berikutnya dikatakan bahwa menerima pemberian Tuhan, karena Alkitab katakan hidup berkeluarga itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan bagaimana kita membangun kehidupan rumah tangga, punya suami, punya anak-anak, itu adalah bagian rencana Tuhan. Maka ketika kita menerima rencana Tuhan, anggaplah itu ketika kita menanti sang mempelai, ketika Tuhan akan menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Karena apa? Kita sudah siap menerima bagaimana jawaban Tuhan atas hidup kita. Maka hari ini saya mengajak ibu-ibu yang kekasih supaya kita punya komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan mau buat. Ini saya mau ajarkan kepada kita bahwa kita, jika hari ini cintamu, kasihmu sudah padam untuk anak-anak, bahkan suami, mari kobarkan itu kembali dan jangan menjadi bodoh, dan buat itu menjadi hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kesempatan hidup ini sungguh berharga. Karena Tuhan minta kita menjadi wanita yang bijaksana, supaya dalam segala sesuatu kita siap. Karena kita punya komitmen, kita tahu benar waktunya Tuhan akan hidup kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apapun kondisi kita hari ini, ketika punya masalah, selesaikan baik-baik, baik dengan anak-anak, baik dengan suami, ataupun orang tua, atau siapa saja. Jangan anggap itu hal biasa. Jangan sampai kasih yang mula-mula itu padam. Jangan sampai kasih kita itu akan hilang dalam kehidupan kita. Karena semuanya akan menjadi rusak dan bahkan kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang kekasih, belajarlah dari gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Ketika mereka menyambut sang mempelai, mereka siap untuk menjadi yang terbaik. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih karena hari ini kami belajar bagaimana kami harus bijaksana. Kami tahu masalah kami banyak, bertubi-tubi, baik dengan suami, keluarga, anak-anak, bahkan juga untuk semua keluarga besar. Tapi kami percaya Tuhan ajarkan kami supaya kami bijaksana. Kami siap dengan semua tantangan, seperti kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami belajar untuk takut akan Tuhan. Biar kasih yang mula-mula itu terus berkorbar dalam hidup kami, supaya kami tidak memadamkan semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau melihat semua ibu-ibu yang hari ini punya masalah, punya beban, yang sedang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Hamba percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu meliputi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya hari ini Tuhan buat mujizat di tengah-tengah rumah tangga kami, supaya kami pun dapat menyambut Engkau dengan sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Pendeta Nini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh dikuatkan akan firman Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan, semangat bagi hidup kita, untuk kita boleh melakukan hal baik, hal benar, dan tidak ada kata terlambat untuk kita memulai kembali menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Untuk minggu ini, warta jemaat kita akan mengucapkan ulang tahun. Untuk yang berulang tahun pada minggu lalu sampai pada minggu ini, yang pertama Ibu Ruth Esther Pasaribu, lalu Ibu Sherly Manarata, dan Ibu Kristiani Mayos Pikauli. Untuk berita yang sakit saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Ibu Mayos Pikauli, Ibu Kristiani Mayos Pikauli, Ibu Naima Silitonga dalam pemulihan di rumah,
Kak Pinta dalam pemulihan di rumah, biarlah Tuhan Yesus memulihkan setiap sakit penyakit yang ada dan mereka dikuatkan untuk boleh bersemangat mendapati kesembuhannya. Tuhan Yesus berkati. Kita akan menjalankan persembahan kita. Sebagai nat persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Saya bacakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk persembahan boleh kita berikan melalui transfer atau melalui GoPay yang nanti nomornya akan tertera di bawah ini. Biarlah setiap apa yang kita berikan itu boleh berkenan kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, dan biarlah kita boleh menerima setiap berkat Tuhan lewat puji-pujian dan doa, dan saya percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini, dan biarlah semua kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah hari ini kita semua tetap sehat, selalu menjaga dan tetap berharap kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Selamat istirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.